Baik, pada video kali ini saya akan lanjut membahas mengenai hukum kolom. Jadi, setelah kita membahas tentang vektor, di mana kita mempelajari kedudukan sebuah titik dalam suatu bidang 3 dimensi, kemudian bagaimana mencari vektor satuannya, bagaimana menentukan arah vektornya. Nah, kita masuk ke hukum kolom. Di materi ini akan digunakan pembahasan yang sebelumnya. Jadi, asumsi setelah memasuki materi ini itu sudah mengetahui tentang vektor, bagaimana menghitung vektor satuan dan bagaimana menentukan arah vektor, karena itu akan berhubungan dengan materi ini. Oke, apa itu hukum kolom? Hukum kolom adalah hukum yang menyatakan bahwa apabila terdapat dua buah titik muatan, maka akan timbul gaya di antara kedua muatan tersebut, yang besarnya sebanding dengan perkalian nilai kedua muatan dan berbanding terbalik dengan kuadrat jarak antar keduanya. Nah, adapun hal lain yang perlu diperhatikan adalah arah gaya pada masing-masing muatan. Arah gayanya itu terletak selalu sepanjang garis yang menghubungkan kedua muatan tersebut. Gaya yang timbul dapat membuat kedua titik muatan saling tarik-menarik atau saling tolak-menolak, tergantung dari nilai masing-masing muatan. Jadi kalau muatan yang sejenis, dia akan saling tolak-menolak, sedangkan muatan yang berbeda jenis itu akan saling tarik-menarik. Nah, inilah yang diteliti oleh Bapak ilmuwan kita, Charles Augustin Coulomb, sehingga dirumuskan sesuai dengan pengertian tadi. Jika dua buah titik muatan itu adalah Q1 dan Q2, maka akan timbul gaya. Gaya itu adalah F. Ini, nah, oleh Charles Augustin Coulomb merumuskan F sama dengan K kali Q1 kali Q2 atau perkalian dua muatan dibagi dengan kuadrat jarak. R ini adalah jarak dari muatan Q1 ke muatan Q2. Oke. Nah, K adalah konstanta pembanding. Jadi K ini sifatnya konstan atau ketetapan. Jadi K ini sifatnya ketetapan, yaitu nilainya 9 kali 10 pangkat 9 Newton meter kuadrat per kolom kuadrat. Nah, K juga bisa dituliskan 1/4 pi epsilon 0. Jadi, kalau K-nya diganti dengan 1/4 pi, maka F ini sama dengan, bisa dituliskan juga dengan 1/4 pi epsilon 0 kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Nah, sama dengan ini. Ya. Oke. Nah, selanjutnya, kalau digambarkan, jika ada muatan Q1 dan muatan Q2 yang memiliki muatan yang sejenis, maka akan tolak-menolak. Tolak-menolak ini digambarkan dengan arah gaya yang berlawanan. Arah gaya ke atas dan ada arah gaya yang ke bawah. Jadi, F2 adalah gaya yang timbul pada muatan F1 adalah gaya yang timbul pada muatan Q1 dan F2 adalah gaya yang timbul pada muatan Q2. Oke, kemudian A12 disebut arah gaya pada muatan Q2. Kemudian sebaliknya, A21 adalah arah gaya yang timbul pada muatan 1. Nah, di samping itu, gaya yang diperoleh itu bisa dihitung arah vektornya. Jadi, untuk menghitung arah vektor
pada gaya F1 itu dikalikan dengan vektor pada muatan Q1. Sebaliknya, untuk F2 juga sama, tinggal dikalikan dengan vektor dari muatan Q2. Nah, dengan mensubstitusikan vektor satuan ini ke persamaan sebelumnya, ini ya, tinggal penjabarannya, di mana A12 ini adalah vektor satuan yang ini. Nah, ini tinggal disubstitusikan ke persamaan yang ini, sehingga diperoleh persamaan yang ini. Oke, X1 kurang X2 adalah nilai dari dua titik gaya, Y1, Y2 adalah titik Y pada kedua muatan, dan Z1, Z2 adalah titik Z pada kedua muatan. Nah, F1 memiliki nilai yang sama besar dengan F2, tetapi arahnya berlawanan. Itu pada gambar yang tadi. Oke, nah contoh. Diberikan sebuah muatan Q1, 3 kali 10 pangkat minus 4 kolom, di titik P, X sama dengan 1, Y sama dengan 2, Z sama dengan 3, dan sebuah muatan lain, Q2, nilainya minus 1, di titik Q. Jadi, kalau kita sederhanakan, ini ada Q1, dia muatannya di titik P. Ini bisa saya tuliskan AX ditambah 2AY ditambah 3AZ. Kemudian muatan Q2 di titik Q itu adalah 2AX ditambah, karena Y-nya sama dengan 0, bisa langsung ditulis 5AZ. Atau kalau dalam bentuk matriks, ini bisa saya tuliskan 1, 2, 3, kemudian untuk Q bisa dituliskan matriksnya 2, 0, 5. Nah, inilah yang digambarkan di sini. RP 123, ini RP 123, RP 123 dan RQ 205 ini ya. Nah, dari gambar ini sebenarnya ada gambarnya, tapi tidak digambarkan di sini. Intinya kita bisa menghitung jarak dari P ke Q. Nah, karena yang ditanyakan adalah gaya yang bekerja pada muatan Q2, maka yang dihitung adalah jarak antara Q ke P. Sehingga dikurangkan 2 kurang 1, ini ya, 2 kurang 1 sama dengan 1, 0 kurang 2 itu minus 2, dan 5 kurang 3 sama dengan 2. Nah, dengan besar vektor atau jarak ini bisa dihitung nilai absolutnya. Nilai absolutnya adalah akar ini, 1 kuadrat itu ini, minus 2 kuadrat dari sini, kemudian 2 kuadrat dari sini. Diperoleh jarak antar P ke Q adalah 3. Nah, maka vektor satuannya bisa dihitung ini dengan mengalihkan atau membagi vektornya yang 1 minus 2, 2 dengan nilai absolutnya. Sehingga gaya yang bekerja pada muatan Q2 yang terletak di titik Q bisa didapatkan dengan F2. F2 sama dengan 1/4 pi mu 0, atau ini juga bisa langsung diganti dengan nilai K, 9 kali 10 pangkat 9, bisa ya. Kemudian ini nilai Q1, ini nilai Q2, ini R kuadrat, diperoleh sama dengan minus 10
dalam kurung matriksnya 1 minus 2, ini kalau dikalikan minus 10 AX ini, kemudian min 10 kali min 2 menjadi plus 20 AY, kemudian minus 10 kali 2 menjadi minus 20 AZ Newton. Nah, itulah gaya yang bekerja pada F2. Oke, contoh soal yang kedua. Ini sama, ada dua muatan, ada Q1, kemudian ada Q2. Q1 itu 50 nanokolom dan Q2 100 nanokolom. Q1 di titik 543, Q2 di titik 203. Jadi kalau digambarkan dengan matriks P1 itu bisa dituliskan seperti ini, 543, kemudian P2 203. Diminta tentukan F1 dan F2. F1 adalah gaya yang bekerja pada Q1 dan F2 adalah gaya yang bekerja pada Q2. Jadi tentu sama caranya yang tadi, hanya kalau dari penyelesaian yang di sini lebih ringkas dibuatnya, tetapi semua kembali ke persamaan ini. F sama dengan K kali Q1 kali Q2 per R kuadrat. Oke. Nah, di sini ini K-nya, ini nilai K. Kemudian 50 kali 10 pangkat minus 9 ini karena 50 nanokolom. Jadi 50 nanokolom itu sama dengan 50 dikali 10 pangkat minus 9 kolom. Kemudian yang 100 nanokolom ini 100 kali 10 pangkat minus 9 juga sama, diubah dari nanokolom ke 100 kali 10 pangkat minus 9 kolom. Jadi dirubah dari nanokolom ke kolom, sehingga diperoleh besar gaya pada F1 yaitu 2,25 mikronewton, ya. Nah, ini yang 5 kurang 2 itu diperoleh dari ini, dengan langsung mengurangkan 5 kurang 2, 4 kurang 0, dan 3 dikurang 3. Oke, demikian pula dengan F2, sama caranya. Nah, untuk arah gayanya tinggal dimasukkan ke persamaan. Yang ini, yang seperti yang tadi di atas, tinggal dimasukkan ke persamaan ini dan mengganti X1 5, X2 2, Y1, Y2, Z1 dan Z2-nya. Sehingga diperoleh gaya yang sama tetapi dengan arah yang berbeda. Oke, sekian penjelasan tentang hukum kolom, yaitu hukum yang mengatur bagaimana mencari gaya yang bekerja pada suatu muatan. Apakah muatan tersebut tarik-menarik atau tolak-menolak. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.